Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, mari kita bahas soal akidah akhlaknya, yaitu kelas 5 halaman 17. Kalian tadi sudah mengerjakan, ayo kita bahas bersama-sama supaya kalian mengetahui mana jawaban kalian, pertanyaan yang kalian jawab, tugas kalian yang tadi dikerjakan, tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi yang belum dijawab nanti dijawab, yang salah dirubah, ya diperbaiki, dan yang kurang nanti ditambah. Nomor 1, Allah adalah Al-Muhyi. Apa maknanya? Yaitu Maha menghidupkan. Salah satu asma Allah adalah Al-Mumit. Jelaskan maknanya. Al-Mumit yaitu Allah Maha mematikan. Nomor 3, apa makna bahwa Allah Al-Baqi? Artinya Allah Maha kekal. Nomor 4, tunjukkan bukti bahwa Allah Al-Muhyi. Contoh misalnya sebagai bukti yaitu tumbuhnya pohon-pohon yang ada di hutan, di pegunungan. Siapa yang menanam? Allah yang menghidupkan. Tidak ada yang mau menanam di situ, di hutan, di lereng gunung. Banyak pohon yang hidup. Disitulah bukti bahwa Allah yang Maha menghidupkan, dan banyak lagi yang lainnya. Itu salah satu contoh di antaranya. Nomor 5, berikut contoh bahwa Allah Al-Mumit. Ya, contohnya bukti bahwa Allah Al-Mumit, tidak ada satupun orang yang tahu kapan ajalnya tiba, kapan ajalnya akan menjemput. Jadi ini bukti bahwa Allah Maha Al-Mumit. Kalau yang lainnya nggak tahu, bukan Al-Mumit. Karena hanya Allah yang tahu kapan ajal tiba. Oleh karena itu ini bukti bahwa Allah Al-Mumit. Hanya Allah yang tahu kapan ajal menjemput kita. Kemudian selanjutnya kalian buka halaman 18. Nomor 1, kematian dan kehidupan diciptakan dan dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Nomor 2, jika Allah menghendaki, Allah bisa mematikan seluruh makhluk yang bernyawa mati dalam sekejap mata karena Allah bersifat Al-Mumit. Nomor 3, manusia tidak bisa mematikan satu makhluk pun kecuali atas izin dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Meskipun seseorang telah jatuh dari gedung yang tinggi, jika Allah tidak berkehendak mematikannya, maka dia akan tetap hidup. Kematian adalah pintu menuju kehidupan abadi di akhirat. Nomor 6, semua makhluk yang bernyawa akan mati, namun kematian itu datang ketika hanya Allah yang tahu. Nomor 7, orang yang tengah tertidur di dalam gambaran adalah gambaran dari orang yang mati. Allah telah menganugerahkan kehidupan kepada kita. Sikap kita adalah bersyukur dan banyak beribadah. Allah adalah Al-Mumit, yaitu zat yang maha mematikan. Nomor 10, salah satu asma Allah adalah Al-Muhyi yang bermakna yang maha menghidupkan. Meskipun kita sudah menjadi tulang belulang di hari kiamat, Allah pasti akan menghidupkan kembali kita seperti sedia kala. Nomor 12, dalam Al-Quran surat Al-Fussilat ayat 39, sebagai tanda kekuasaan Allah, Dia mampu menghidupkan bumi yang kering dan tandus. Nomor 13, jika kita menyembah Tuhan selain Allah, maka mereka pasti akan mati dan binasa. Namun jika kita hanya menyembah Allah, maka Dia akan kekal abadi. Nomor 14, dalam surat Al-Qasas ayat 88, Allah menegaskan bahwa tiap-tiap sesuatu pasti. Jawabannya adalah binasa kecuali Allah. Nomor 15, pada hari kiamat semua makhluk di langit dan di bumi akan dibinasakan oleh Allah dan hanya Allah kekal abadi. Hal ini adalah bukti bahwa Allah bersifat Al-Baqi. Kemudian kita lihat tetap pada halaman 19, nomor 16. Allah mampu menghidupkan segala sesuatu, maka pasti Allah mampu menghidupkan kembali orang yang telah mati.
pada hari kiamat semua malaikat yang ada di langit dan di bumi akan dimatikan oleh Allah, dan hanya Allah zat yang maha kekal karena Allah bersifat al-baqi. Di bumi ini tumbuh subur tanaman-tanaman, binatang-binatang berkembang biak karena dihidupkan oleh Allah. Nomor 19, arti dari kehidupan yang Allah anugerahkan adalah kecuali bersenang-senang dalam hidup karena hidup hanya satu kali. Nomor 20, Allah adalah Al-Hayyu, ya, atau zat yang maha menghidupkan, dan Al-Muhyi yang maha zat yang Al-Muhyi, zat yang menghidupkan. Artinya nomor 20 itu yang menghidupkan, ya. Berarti nomor 20 B, ya, menghidupkan. Al-Hayyu atau Al-Muhyi, maha menghidupkan. Nomor 21, berdasarkan Az-Zumar ayat 42, ruh yang tertidur berada dalam genggaman Allah Azza wa Jalla. Nomor 22, sikap orang yang beriman kepada asma Allah Al-Mumit adalah banyak-banyak beribadah karena ia tahu bahwa kematian bisa datang kapan saja. Nomor 23, Al-Baqi, makna bahwa Allah adalah zat yang baqi, artinya kekal. Semua makhluk di alam semesta akan mati dan binasa, dan hanyalah Allah yang kekal abadi. Makna bahwa Allah adalah zat yang maha kekal adalah yang tidak akan mati dan tidak akan binasa selama-lamanya. Nomor 26, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surat Ar-Rahman 26-27 di atas adalah dalil bahwa Allah Al-Baqi. Nomor 27, sikap orang yang beriman kepada Allah Al-Baqi, yaitu hanya menyembah Allah saja karena zat yang maha kekal. Salah satu bukti bahwa Allah Al-Muhyi adalah Allah yang menghidupkan semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Selanjutnya, para petani yang meletakkan biji-biji di tanah, namun Allah lah yang berkuasa menumbuhkan biji-bijian tersebut. Hal ini adalah bukti bahwa Allah Al-Muhyi. Manusia tidak selayaknya sombong karena dia pasti akan mati dan binasa, sedangkan yang kekal abadi hanyalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian nomor 1 adalah Allah adalah zat yang maha kekal, artinya Allah Al-Baqi. Allah adalah Al-Muhyi yang artinya Allah yang maha menghidupkan. Allah adalah zat yang maha mematikan atau Allah bersifat Al-Mumit. Salah satu asma Allah adalah Al-Mumit, yaitu Allah yang maha mematikan. Salah satu Asmaul Husna adalah Al-Baqi yang bermakna Allah yang maha kekal. Allah adalah zat yang maha menghidupkan sesuatu yang ada di langit di bumi karena Allah adalah Al-Muhyi. Semuanya akan binasa kecuali Allah karena Allah maha kekal. Allah akan mematikan semua makhluk yang bernyawa kelak di hari kiamat karena Allah adalah Al-Mumit atau bersifat Al-Mumit. Kemudian bersyukur atas kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kita adalah contoh beriman dari Asmaul Husna Al-Muhyi. Nomor 10, hanya menyembah Allah saja karena dia satu-satunya zat yang kekal adalah contoh beriman kepada Allah yang bersifat Al-Baqi. Nomor 1, Allah adalah Al-Muhyi. Tunjukkan dalil yang menyatakan demikian. Di dalam surat Al-Qasas 39 itu dijelaskan dalam potongan ayat, Innalladzi ahyaha lamuhyil mauta. Nomor 2, apa bukti bahwa Allah yang maha menghidupkan? Contoh salah satunya biji-biji yang ditanam Pak Tani bisa tumbuh. Ini, dan tulang belulang juga bisa menjadi dibentuk kembali. Nanti di akhirat nanti akan dibangkitkan, yaitu yaumul ba'ats. Kalian akan dibangkitkan oleh Allah
Yang sudah kalian jadi tulang belulang di kubur akan dijadikan satu, hidup kembali. Nomor 3, apa maksud bahwa Allah Al-Baqi, Allah selamanya tidak akan binasa. Allah tidak akan pernah hancur selamanya. Bagaimana cara beriman bahwa Allah Al-Mumit? Banyak beribadah kepada Allah, karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Karena kita yakin bahwa suatu saat kita akan meninggal dunia. Oleh karena itu maka kita harus selalu siap menghadapi kematian. Nomor 5, apa bukti bahwa Allah Al-Baqi, yaitu Allah yang maha kekal. Dan buktinya bahwa Allah bersifat Al-Baqi, yaitu Allah tidak akan pernah binasa kapanpun. Allah tidak akan pernah hancur. Yang Allah menciptakan, nggak mungkin yang menciptakan rusak, ya. Karena yang menciptakan rusak itu Allah, maka Allah tidak akan pernah rusak. Ya, yang membuat rusak itu Allah. Jadi tidak ada satupun yang bisa merusak Allah, karena menciptakan rusak itu Allah. Selanjutnya Allah menghidupkan semua makhluk hidup di dunia ini. Berarti Allah yaitu Al-Muhyi. Makna Al-Muhyi yaitu maha hidup atau menghidupkan. Nomor 3, Allah mematikan semua makhluk yang bernyawa. Berarti Allah Al-Mumit. Arti dari Al-Baqi yaitu Allah maha kekal. Nah, anak-anakku kelas 5, itulah pembahasan soal akidah lak tentang Asmaul Husna. Mudah-mudahan kalian bisa menambah materi dari materi Asmaul Husna dengan memahami arti, bukti, dan juga sikap orang beriman kepada Allah Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Baqi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.